Setiap hari ribuan orang bergantung pada jembatan penyeberangan orang atau JPO Paledang di kawasan Stasiun Bogor, Jawa Barat. Namun mulai 20 Agustus 2025, JPO Paledang resmi ditutup. Penutupan ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan kajian dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR, JPO ini dinyatakan tidak layak untuk dan membahayakan keselamatan pejalan kaki. Dan berikut informasinya. Saat ini saya berada di kawasan Stasiun Bogor, tepatnya di depan Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO Paledang. Di mana JPO ini merupakan akses vital bagi pejalan kaki khususnya yang hendak menyeberang. Namun pertanggal 20 Agustus 2025 kemarin, Pemkot Bogor ini resmi menutup total Jembatan Penyeberangan Orang ini. Bukan tanpa alasan tentunya, karena memang JPO ini dinilai sudah tidak layak. Lantas bagaimana respon masyarakat terkait hal tersebut? Berikut liputannya. Saya melihat langsung kondisi fisik JPO Paledang ini memang memprihatinkan. Struktur besinya sudah berkarat, anak tangganya lapuk hingga bolong-bolong. Tak hanya itu, anak tangga JPO Paledang memiliki gradien sangat curam di atas 30%. JPO juga sudah tidak memiliki atap untuk melindungi pejalan kaki dari panas dan hujan. Kondisi ini membuat JPO Paledang tidak ramah bagi ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas. Dampak penutupan JPO jelas terasa langsung oleh para pengguna KRL yang terpaksa harus menyeberang di bidang jalan yang berada di bawah jembatan. Mereka pun berharap segera ada JPO pengganti agar keamanan dan kenyamanan dapat tetap terjaga. Cepat dipermudah, dibikin jembatan JPO-nya itu, dan yang terpenting harus ada liftnya itulah. Jadi kita gampang untuk seberang ke sana kemarinya gitu. Hanya aja, terus kalau malam juga dikasih lampu-lampu, jadi nggak dipakai, maaf, tanda kutip ya, nggak dipakai yang macam-macam. Gitu aja. Banyak kendaraannya lalu lalang juga ya. Jadi ngeri juga kita kalau misalnya pejalan kaki yang lewat ke seberang itu nggak lewat JPO gitu kan. Mungkin dibikinin kayak lampu merah yang ada penyeberangannya gitu sih Kak, untuk alternatifnya kayak gitu kan, biar permudah untuk pejalan kakinya untuk menyeberang ke seberang. Mungkin gitu sih Kak. Sementara itu, Wali Kota Bogor, Dedi Arahim, mengatakan bahwa penutupan JPO adalah langkah yang tak terhindarkan. JPO yang sudah rapuh tersebut harus dinonaktifkan untuk mengantisipasi sesuatu yang tidak diinginkan. Surat ya, hasil dari proses penelitiannya dinyatakan bahwa secara konstruksi sudah tidak layak dan kami harus mengambil langkah-langkah untuk menutup. Setelah itu kemudian kita harus membongkar. Jadi kurang lebih sih itu ya, karena memang sudah termakan usia, kemudian juga kondisi korosif di dalam strukturnya. Ini yang harus kami ambil langkah-langkah cepat bagaimana mengamankan lalu lintas warga di sana. Dedi pun mengungkap pentingnya kolaborasi dengan PT KAI untuk memastikan alur penumpang tetap lancar. Dedi menyoroti pergeseran kebiasaan penumpang di mana saat ini sebagian besar penumpang sudah banyak menggunakan pintu alun-alun. Sekarang jumlah penumpang kereta api KRL itu per hari hampir 100.000 ya, rutin per hari. Di weekend itu kadang-kadang bisa mencapai 150.000 karena ada kedatangan wisatawan. Namun demikian tidak seluruhnya kemudian serta-merta pindah ke bukaan stasiun dari alun-alun. Masih ada kurang lebih 30% yang turun di Jalan Mayoroki. Nah, jadi artinya kalau kita bicara tingkat volume penumpang yang memanfaatkan jembatan itu sudah berkurang banyak. Sebagian besar 70% itu sudah masuk lewat alun-alun. Jadi pembagian atau distribusi penumpang sudah lebih banyak kita selenggarakan melalui muka stasiun yang ada tulisan 1881 di depan alun-alun.
Pemerintah Kota Bogor berencana mengganti JPO Paledang dengan Pelikan Crossing sebagai akses ke Stasiun Bogor. Namun, ide ini mendapat sorotan dari pengamat tata kota Yayat Supriyatna yang khawatir Pelikan Crossing dapat menambah kemacetan dan resiko kecelakaan jika tidak ada manajemen lalu lintas yang tepat. Satu, kalau zebra cross menjadi sebuah pilihan, perlu diajarkan juga terkait tentang tata tertib penyeberangan yang baik dan berkeselamatan. Kedua, pengaturan terkait dengan angkot-angkotnya. Ini angkotnya tidak ada yang menertibkan, apalagi pada jam-jam sibuk. Jadi seakan-akan janganlah Dishub menyelesaikan masalah dengan sekedar membuat zebra cross, tetapi tidak melakukan penertiban terhadap angkot-angkot yang mengetem dan menambah kemacetan yang cukup parah. Karena arus di Jalan Kapten Guslihat ini adalah arus utama keluar dari SSA menuju daerah Bogor Barat. Kalau misalnya tidak diperhatikan, solusi dengan membuat zebra cross pun tidak begitu banyak membuat perubahan yang signifikan. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Rusli Prihatevi berharap pemerintah kota dapat segera mengambil langkah konkret atas penutupan JPO Paledang. Memang ini sudah tidak bisa dioperasikan, tentunya pemerintah kota harus memikirkan solusi. Ya. Jangan sampai actionnya saja, eksekusinya aja, tapi solusi untuk warga masyarakat itu tidak ada. Kan hari ini di Kota Bogor juga ada yang namanya zebra cross, ada yang namanya Pelikan Crossing tuh, itu bisa dipakai ya untuk antisipasi. Paling tidak jangan sampai ketika JPO ini sudah tidak digunakan lagi, tapi tidak ada langkah konkret dari pemerintah kota sehingga menimbulkan dampak kemacetan, terus juga ketidaknyamanan. Nah, hak daripada dasar hukum, payung hukum itu tidak dipergunakan, itu juga tidak boleh. Nah, saya kira ini menjadi concern bersama bahwa setelah JPO ini nanti ditutup, ini harus ada penyampaian kepada publik bahwa penyeberangan yang ada di situ harus ada solusi. Dan Pemirsa, penutupan JPO Paledang ini menimbulkan tantangan baru bagi warga dan tentunya bagi pemerintah Kota Bogor. Tadi saya juga nyoba menyeberang dari sebelah sana dan memang cukup sulit karena lalu lintas yang padat bisa dilihat di sekitar saya ini banyak sekali kendaraan. Kita doakan sama-sama agar upaya dari pemerintah ini bisa segera terlaksana. Dari Bogor, Jawa Barat, Yulina Tridewi, Tony Suryono, TV One mengabarkan.